Oke, kita mulai ya untuk data dan pustaka minggu ini sesuai dengan mungkin yang sudah dilihat di e-learning juga ya atau di kontrak kuliah dan RPS. Jadi untuk minggu ini kita membahas tentang apa saja sih sumber data resmi yang bisa kita gunakan untuk mengambil data seandainya kita tidak bisa melakukan pengambilan data langsung seperti mewawancara narasumber, observasi, ataupun melakukan percobaan yang menghasilkan data yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. Kira-kira begitu ya untuk topik kita pada minggu ini. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi. Ya, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Kita langsung saja ya, karena ini sebetulnya tidak begitu rumit ya, jadi hanya fokusnya itu hanya untuk memberitahu sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan penelitian atau proyek atau mungkin seperti ikut lomba atau ikut PKM dan sebagainya. Karena kalau alasannya tidak ada data, Bu, kita tidak punya data, kami tidak punya data untuk melakukan proyek atau ikut membantu penelitian atau mau ikut lomba yang beredar di mungkin kemahasiswaan UNER atau di media-media sosial seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kalian bisa mendapatkan data yang datanya itu kredibel dan bisa diakses secara umum. Paling-paling hanya membuat akun, kemudian mendaftar ke webnya, kemudian sudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan ide dan inovasi yang ingin kalian lakukan pada proyek kalian tersebut. Ada banyak ya, jadi walaupun di slide yang kalian lihat sekarang ini hanya mungkin beberapa ya, tidak seluruhnya. Sebenarnya ada banyak sumber data yang bisa digunakan. Di sini tercantum di slide-nya ada IFLS, ada DHS, ada Big Data BPJS, SIDUGA, data Bank Dunia atau World Bank, kemudian data WHO, data BPS, Badan Pusat Statistik, data IHME, kemudian Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, kemudian Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, Riset Fasilitas Kesehatan, Satu Data Indonesia, kemudian data yang ada di Jakarta, pemerintah Jakarta, kemudian ada juga mungkin yang pernah mendengar Kaggle sebagai sumber data, itu juga merupakan salah satu dari sekian banyak sumber data yang kredibel dan bisa diambil sesuai dengan topik-topik yang sudah mereka pilah-pilah. Mau fokus ke kesehatan, mau fokus ke mungkin tanaman atau animal atau statistik seperti itu. Jadi kita tinggal filter di websitenya dan kita pilih. Kemudian nanti akan bisa dapat data dari tahun sekian sampai tahun sekian, kemudian variabelnya apa saja yang ada di data tersebut, kemudian nanti bisa ada yang menyediakan hanya tabelnya saja berupa CSV atau XLSX, Excel ya, kemudian ada juga yang menyediakan dalam bentuk seperti JSON, pernah dengar mungkin ya, JSON, kemudian ada juga yang menyediakan dalam bentuk biasanya ada source code-nya, dan source code-nya itu nanti tinggal kita download, kemudian kita pakai, kita lihat, kita pakai, kemudian kita modifikasi sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Kita lihat ya, mungkin satu persatu dari website ini, mungkin tidak semuanya juga dari list ini, beberapa, nanti juga saya lihatkan langsung di websitenya itu tampilannya seperti apa, kemudian datasetnya itu modelnya bagaimana, variabelnya seperti apa, apakah perlu login atau bisa langsung download dari beberapa sumber data ini. Tidak mungkin semuanya ya, kalau mau semuanya silakan bisa kalian googling, kemudian masuk ke websitenya satu persatu. Kita lihat dulu untuk IFLS. Untuk IFLS ini adalah topik yang fokus ke Indonesian Family Life. Jadi
yang berhubungan dengan keluarga, ya kehidupan berkeluarga, household seperti itu ya. Jadi di sini memang tidak hanya fokus pada Indonesia, websitenya ini di-run oleh luar negeri, ini ya, run social and economic well-being. Kemudian dari sini kita bisa download dataset yang kita perlukan. Biasanya saya menyebutnya dataset ya. Jadi dataset itu adalah kumpulan data yang nantinya kita olah untuk sesuai dengan topik penelitian kita. Di sini contohnya Indonesian Family, ada 5 survei, 4 survei, 3 survei. Nah ini tidak beda sebetulnya ya. Jadi kalau 5 survei ini mungkin ada beberapa hal yang lebih rinci yang dilakukan oleh si peneliti atau yang melakukan survei daripada yang 4 survei dan 3 survei. Kemudian untuk yang kalau mau dikomparasi misalkan, jadi ada yang berpikir saya ingin melakukan penelitian tentang family life Indonesia, kemudian saya ingin mengkomparnya dengan Malaysia. Di sini juga sudah ada ya Malaysian Family Life Survey. Jadi nanti tinggal ketika ada project, mau mengerjakan project, ada komparasi. Kalau komparasi kan kita butuh membanding ya hasilnya itu dengan bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini, misalnya seperti itu. Nah itu bisa download juga datanya itu yang dari negara lain. Seperti ini Malaysia, ada Guatemala, dan lain-lain. Jadi di sini memang harus register dulu ke websitenya untuk mendownload datanya. Jadi websitenya tersebut tidak menyediakan betul-betul free akses untuk datasetnya. Jadi mereka juga butuh siapa sih yang mengakses dataset saya pada hari ini atau pada bulan ini. Tergantung mereka merekapnya per kapan, per hari atau per bulan atau per 3 bulan dan seterusnya. Di sini harus register dulu untuk bisa mendownload datanya. Namun ada juga beberapa website yang ketika kita mau menggunakan datanya tidak perlu untuk register dulu. Jadi betul-betul open access, open public, tidak perlu bayar, tidak perlu login, tidak perlu register, dan seterusnya. Nah, untuk IFLS ini sekilas, jadi yang dilakukan adalah survei ya terhadap kehidupan berkeluarga di Indonesia. Tadi ada Malaysia, Guatemala, dan negara-negara atau region yang lain. Kemudian untuk Indonesia sendiri, representatif untuk sampelnya yang diambil oleh si peneliti, timnya mereka, itu sekitar 83% dari populasi Indonesia. Jadi cukup banyak ya, sudah bisa dikatakan kalau dataset ini, dataset IFLS yang ada pada run.org ini sudah bisa dikatakan kredibel dan bisa digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya memang untuk dipublikasikan ke masyarakat, untuk dibuatkan infografis dan sebagainya, karena sudah 83%. Kemudian untuk IFLS, ya di-run oleh RUN Organization ya, dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, UKLA, CPPS, Universitas Gadjah Mada. Jadi selain mereka langsung yang turun, juga bekerja sama dengan tentunya universitas dan pemerintah ya Indonesia sendiri untuk mengumpulkan datanya. Karena ketika kita ingin mengambil data, tentu mungkin pernah ada yang mendengar ethics ya, etiknya bagaimana, apakah boleh dipublikasikan atau tidak. Nah, kalau RUN-nya tidak bekerja sama dengan pemerintah ataupun universitas-universitas yang ada di Indonesia, mungkin akan terkendala masalah akses publikasinya. Jadi mereka sudah melakukan, ternyata tidak diperbolehkan untuk dari Indonesianya untuk dipublis. Nah, itu yang biasanya masalah di dataset. Oleh sebab itu, dataset itu kadang-kadang muncul di website, itu tidak update. Jadi ibaratnya misalnya sekarang tahun 2021, udah mau ke 2022, yang ada di website tersebut masih sampai 2019 misalkan. Itu bukan berarti mereka tidak melakukan penelitian untuk tahun 2020 dan 2021, bisa saja sudah selesai, tapi proses perizinan untuk bisa mempublikasikan dataset yang mereka peroleh itu masih pending atau terkendala administrasi dan sebagainya. Jadi biasanya memang seperti itu ya, tahun berjalan itu biasanya belum akan muncul ketika
di tahun itu. Jadi biasanya 2021 akan muncul mungkin di tahun 2022 atau 2023. Apakah kita boleh melakukan penelitian dengan menggunakan data yang tidak pada tahun ini? Itu tidak masalah. Jadi misalkan kita melakukan penelitian Indonesia Family Life ini 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan berarti kita olah datanya dari 2017 sampai 2020 misalkan seperti itu. Nah, itu boleh. Jadi penelitian itu tidak mesti harus dilakukan dan mengacu pada data tahun ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk data itu tidak masalah menggunakan beberapa tahun sebelumnya asal tidak melebihi 10 tahun ke belakang. Jadi maksimal sekali datanya itu mungkin tahun 2010 ya, 2010 kan sekarang 2021 ya. Kira-kira gitu gambarannya. Kemudian untuk RAN sendiri, dia melakukan survei terhadap populasinya Indonesia itu meliputi 13 provinsi. Jadi sebetulnya belum semua provinsi ya yang dia ambil atau dia lakukan survei, karena provinsinya Indonesia kan 34 ya. Semoga belum berubah ya, belum ada penambahan. Nah, untuk 13 provinsi yang ada di Indonesia itu sudah mereka miliki datanya dan sudah dipublish pada websitenya mereka. Jadi kalau memang butuh untuk mendapatkan data 13 provinsi ini, bisa ke websitenya mereka, kemudian register dulu dan download datanya. Mungkin sebelum di-download dibaca dulu ya variabelnya apa, kemudian datanya itu modelnya apa, wide data atau long data, itu berbeda ya. Kemudian apakah ada data noise atau data null tidak terisi, atau data yang bisa dibuang nantinya ketika proses penelitian, maksudnya tidak diikutkan dalam proses processing data tersebut di metode penelitian. Kemudian ini adalah salah satu contoh variabel yang ada di IFLS, di kuesionernya mereka. Kuesioner rumah tangga, buku 3B di survei tersebut, diobservasi semua anggota rumah tangga yang berusia besar dari 15 tahun, kemudian indikator yang diobservasi, kebiasaan merokok, kondisi status kesehatan, kondisi kesehatan kronis, kesehatan psikologis, kepribadian, kapasitas kognitif, morbiditas akut, kebiasaan tidur, early health, histori kesehatan masa kanak-kanak, asuransi kesehatan, sejarah rawat jalan atau rawat inap, kebiasaan makan, kondisi anggota di rumah tangga tersebut, ekspektasi diri atau keluarga. Kemudian kuesioner lainnya untuk pengukuran kesehatan individu dari rumah tangga tersebut, ini dari buku US ya, ngacunya. Kemudian yang diobservasi ada pemeriksaan sampel darah, pengukuran kesehatan seperti tekanan darah, antropometri, kekuatan fisik tubuh. Nah, ini mungkin yang ingin mungkin dari kesehatan ya, dari kedokteran, kesehatan masyarakat dan lain-lain yang butuh untuk meneliti mengenai kesehatan individu, mungkin nutrisi dan sebagainya. Mungkin salah satu sumber datanya adalah bisa RAN organization ini yang IFLS. Kemudian ini contoh kuesioner IFLS seperti ini ya. Jadi kuesionernya itu tidak aneh-aneh, jadi memang bentuk kuesioner yang pada umumnya kita sebar ketika kita ingin mendapatkan feedback. Seperti ini ya. Ini bentuknya dalam bentuk hard copy, jadi yang dicetak seperti ini ya bentuknya, atau yang bentukannya soft file. Tapi kalau yang dibentuk ke dalam digital atau sistem yang langsung mereka ngisi kemudian kerekam, itu biasanya ya bentukannya disesuaikan dengan aplikasi tersebut ya, tidak seperti ini mungkin satu persatu dimunculkan atau per kodenya ada 01, ada 04 dan seterusnya, itu yang dimunculkan untuk dijawab oleh respondennya. Nah, ini yang bentukannya masih yang manual ya, versi manualnya. Ini juga contoh untuk keadaan kesehatan seperti ini, sehat sekali, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Nah, ini kenapa disebut dengan data sekunder? Karena kita sebagai peneliti itu hanya menggunakan data yang sudah diolah, dikumpulkan, dan disusun sedemikian rupa, kuesionernya, entah itu pertanyaan wawancaranya, entah itu observasi, dan sebagainya, itu sudah disusun oleh tim pengumpul dan pengolah data.
Makanya disebut data sekunder, karena kita tidak melakukan semuanya dari awal, dan itu bisa menghemat waktu untuk kita melakukan penelitian atau proyek. Kalau kita mau melakukan dari awal, dari mengumpulkan data, membuat log data, membuat susunan pertanyaan ke narasumber, membuat kuesioner, dan sebagainya, kita kumpulkan, kemudian kita cari kesamaan yang mirip, bisa kita gabungkan, yang tidak mirip, berarti jadi 2 poin berbeda, dan sebagainya, itu kan bisa kita bayangkan prosesnya sendiri untuk mengumpulkan data itu bisa 3-6 bulan, sedangkan misalkan proyek kalian hanya 3 bulan, contohnya TA kan waktu bersih untuk mengerjakannya kan hanya 3 bulan, termasuk nanti buku TA-nya, kemudian persiapan yang lain-lain untuk maju sidang dan sebagainya. Jadi tidak sampai 1 tahun untuk mengerjakan penelitian. Kalau yang waktunya tidak panjang ya, tapi kalau waktu penelitian dosen, misalkan seperti itu, ada yang mono tahun, ada yang multi tahun, nah itu memungkinkan untuk bisa mendapatkan data primer yang baik, lengkap, dan isinya itu mirip-mirip dengan beberapa website yang bisa kita acu. Nah, kalau misalnya tidak ada waktu sebanyak itu, bisa menggunakan data-data yang sudah disediakan oleh website-website dan bank data yang kredibel seperti ini contohnya. Ini untuk ranah kesehatan ya, mungkin nanti ada ide, oh ternyata saya bisa menggunakan data ini untuk membuat aplikasi, misalnya aplikasi X misalnya seperti itu yang memudahkan untuk pengisian kuesioner IFLS. Nah, itu kan salah satu ide untuk project atau penelitian seperti itu. Kemudian ini contoh lainnya, sama ini untuk pengukuran kesehatan. Jadi seperti yang kita tahu ya, setiap kuesioner itu pertanyaannya berbeda, dan scope atau topik yang dituju itu juga berbeda. Seperti ini ya, ini keadaan kesehatan, kemudian pengukuran kesehatan, ini kebiasaan merokok. Jadi seperti biasanya ya, kalian mungkin juga sudah tahu ya, kuesioner itu seperti apa bentuknya. Kemudian kita lihat contoh sumber data sekunder yang lain yang juga resmi dan kredibel, yang mereka benar-benar mendedikasikan sebagai pengumpul, surveyor, kemudian melakukan wawancara langsung dan interaksi dengan para penduduk setempat yang menjadi tujuannya mereka itu adalah DHS. DHS ini berkaitan dengan demografi dan kesehatan. Jadi bagaimana sih kesehatan di demografi yang mungkin tinggi atau rendah, atau daerah tropis, atau region yang dingin sekali, seperti itu ya. Jadi kaitannya kesehatan dengan demografi. Nah, yang ada minat untuk demografi dan kesehatan, tidak tahu mengambil data dari mana, mungkin kalau di Indonesia kan adanya cuma musim panas dan musim hujan, musim kemarau dan musim hujan, seperti itu ya, tidak ada 4 musim seperti negara lain. Nah, ingin membandingkan bagaimana nih kondisi demografi dan kesehatan Indonesia, masyarakat Indonesia, dengan yang mereka-mereka atau masyarakat yang tinggal di 4 musim, misalnya seperti itu. Melakukan komparasi ya, kemudian kita buatkan infografis, kemudian dipublis, baik itu di jurnal artikel ataupun di media massa, koran, koran, seperti yang ada di smartphone kita, itu juga bisa. Nah, ini bisa menggunakan data yang bersumber dari DHS. Nah, DHS ini fokus kepada penggunaan data untuk monitor, mengevaluasi populasi yang berkaitan dengan demografi dan kesehatan ya, dan juga nutrisi. Jadi mungkin anak-anak yang dari gizi FKM itu bisa juga menggunakan salah satu sumber data dari DHS ini. Nah, ini adalah DHS, pekerjaannya mereka, jadi memang sudah lintas benua ya, kalau kita lihat dari sebarannya mereka. Untuk demografi dan kesehatan, ini yang warna hijau, jadi memang mereka itu fokus di demografi dan kesehatan, jadi hampir semuanya ya, mereka di Indonesia pun sudah ada. Kemudian untuk survei HIV, ini yang berwarna merah, jadi belum semua ya, seperti demografi dan kesehatan. Kemudian untuk yang bintang, ini testing malaria. Kemudian yang warnanya kuning, ini adalah SPA. SPA itu adalah
Service Provision Assessment, kalau saya tidak salah ya kepanjangannya. Jadi semacam penilaian penyediaan layanan di region tersebut atau di negara tersebut. Ini adalah beberapa contoh survei yang dilakukan oleh DHS. Jadi ada demografi dan health, kemudian malaria, dan SPA. Untuk kuesioner DHS, seperti yang tadi ya, IFLS, jadi juga dalam bentuk kuesioner. Nah, ini kuesioner yang dikerjakan oleh DHS itu berupa household, woman, men, dan biomarker. Jadi seperti ini ya, tumpukan hard copy yang mereka lakukan ketika turun ke lapangan, kan membagikan kuesioner seperti itu, bisa diisi, atau kalau misalnya masyarakatnya mungkin tidak bisa untuk mengisi, akan dibantu oleh pengumpul data atau pengolah data tersebut dari DHS. Jadi seperti ini ya, tumpukan atau bank kuesionernya dari DHS. Kemudian biomarker yang mereka teliti adalah anemia, tinggi dan berat, HIV, malaria. Sebetulnya tidak hanya ini, ada banyak ya, ada blood, diabetes, hepatitis B, hepatitis C, herpes, vitamin A, tetanus, dan lain-lain. Jadi untuk data yang mereka sediakan pun itu tergantung dari biomarker yang kalian inginkan. Misalnya akan fokus di sini, maka nanti biomarker yang ada pada datasetnya akan mengandung ini. Jadi mungkin nanti bentuknya Excel, karena saya belum membuka semuanya ya mengenai DHS, karena saya tidak fokus di DHS juga ya, karena saya bukan dari kesehatan, hanya membantu kesehatan. Biasanya mereka minta membuatkan aplikasi, kemudian kita bantu, tapi tidak sedetail, belum detail untuk melihat DHS itu datasetnya seperti apa. Kalau bayangan saya, biomarker ini nanti ketika mereka mendapatkan informasi, itu nanti bisa dalam bentuk 1010. Jadi 1 itu mereka mengalami atau checklist ya. Kalau 0 berarti tidak ada diabetes atau lipid pada household tersebut atau pada pria dan wanita tersebut. Bagaimana DHS itu melakukan sampling, ini sebetulnya sudah kita bahas juga ya di pertemuan sebelum UTS, bagaimana teknik sampling yang biasanya ada dan umum digunakan. Jadi begitu juga dengan DHS. DHS itu ada 2 stage yang dilakukan untuk sampling terhadap masyarakat yang menjadi sasaran utama programnya mereka. Jadi mereka pilah dulu berdasarkan geografi, karena memang mereka fokusnya kan demografi dan kesehatan. Jadi mereka cari dulu geografi mana yang mereka inginkan untuk dituju atau dikunjungi. Kemudian setelah itu mereka sudah tahu geografinya, mereka buat klaster. Jadi mereka klasterkan, entah berdasarkan household-nya atau kondisi ekonomi atau wanita pria dan lain-lain, karena kondisi ekonomi itu juga mempengaruhi nanti ke nutrisi, kesehatan, air bersih dan sebagainya, kan itu menyangkut kesehatan juga. Jadi klasternya itu dari mereka menentukan bagaimana klaster yang baik untuk geografi yang akan kita tuju. Kemudian mereka list household-nya seperti apa dari setiap klaster yang terbentuk. Jadi kalau saya ilustrasikan itu seperti ini. Mereka sudah tahu geografinya, kemudian mereka buat klasternya, misalnya seperti ini ya, ada 3 klaster, kemudian household dari klaster itu mereka pilih, misalnya ada 3, di sini ada 3, kemudian di sini ada 3. Nah, nanti setelah selesai menentukan household mana yang mereka datangi, mereka kunjungi, mereka lihat langsung, mereka dokumentasikan, observasi, dan sebagainya. Kemudian mereka interview. Nah, interview kan proses pengumpulan data kualitatif yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah, kemudian nanti setelah proses interview selesai, mereka akan mengolah datanya dan melihat bagaimana sih kondisi klaster pertama, household-nya, bagaimana sih kondisi klaster kedua dan klaster ketiga. Kemudian dari data ini mereka simpan ya, mereka simpan untuk mereka publikasikan selanjutnya dan lain-lain. Nah, mereka juga bisa mendapatkan informasi untuk dibuatkan mungkin infografis atau kesimpulan
Jadi yang geografi seperti ini, yang klasternya begini, itu hasilnya seperti ini. Sedangkan yang klasternya seperti ini, itu hasilnya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kira-kira begitu. Jadi sudah akan muncul kesimpulan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian ini adalah contoh over dan under sampling yang DHS lakukan, ya seperti ini ya, Gambela dan Oromia, ini region ya. Kemudian sampel, populasi, kemudian ini ya. Tekniknya kan sudah kita bahas juga ya, bagaimana apa itu statistika sampel, apa itu populasi, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Kemudian selanjutnya ini adalah websitenya DHS, sama seperti IFLS tadi, jadi juga perlu login atau register ke websitenya untuk mendapatkan dataset. Jadi di sini bisa kita lihat datanya, bisa kita lihat siapa mereka DHS itu, kemudian apa yang mereka kerjakan, di mana mereka bekerja tadi untuk mengumpulkan data, kemudian ini publikasi yang mereka sudah lakukan, jadi sebetulnya kan memang data itu kan yang paling penting ya, kalau data sudah ada maka selanjutnya akan mudah, dan mereka pun juga melakukan hal seperti itu, jadi tidak hanya fokus untuk mengumpulkan data, tapi mereka juga menganalisis datanya, melakukan berbagai analisa metode dengan berbagai metode dan algoritma, kemudian mereka publikasikan. Ini adalah beberapa tahun survei untuk Indonesia, jadi di sini terlihat ya, tidak setiap tahun DHS itu mengupdate datanya. Jadi di sini terakhir ketika kita membuat slide ini minggu kemarin ya, itu yang ada hanya sampai tahun 2017. Dan itu pun tidak lengkap ya, tidak lengkap tracknya. Jadi dari 94, 97, 2002, kemudian 2007, 2012, dan 2017. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin menggunakan datanya DHS ini untuk Indonesia, maka yang bisa kalian gunakan adalah yang 2012, 2017. Mungkin bahasanya adalah kondisi demografi dan kesehatan masyarakat Indonesia dalam rentang waktu pada tahun 2012 dan 2017. Jadi ini yang bisa kalian olah. Apakah termasuk penelitiannya berarti tidak up to date? Nah, itu kita harus melakukan literatur review. Apakah sudah ada yang melakukan hal tersebut sebelumnya? Kalau sudah ada, pasti akan duplikasi. Kalau duplikasi tidak bisa dipublikasikan punya kita, karena sudah ada yang mempublikasikan duluan dan mengklaim penelitian mereka. Tapi kalau misalnya datanya sama tapi metodenya berbeda, itu tetap boleh dipublikasikan. Jadi tergantung dari pendekatan ataupun metode yang kalian lakukan terhadap dataset tersebut. Kalau misalnya metodenya berbeda, kemudian hasilnya juga berbeda, atau ada komparasi pada evaluasi yang kalian lakukan nanti, itu tetap boleh. Tapi kalau ternyata yang kalian lakukan sama dengan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, dan tidak ada bedanya, maksudnya adalah semuanya sama, metodenya sama, yang paling sederhana misalkan mencari tahun segini, rata-ratanya berapa, kemudian mediannya berapa, dan seterusnya yang sederhana, tendensi sentral misalnya seperti itu. Nah, itu otomatis kan tidak boleh ya, kalau sama akan mengakibatkan duplikasi dan plagiarisme untuk proyek tersebut. Untuk jenis pengelompokan kuesioner seperti ini, jadi kuesionernya juga dikelompokkan sama seperti IFLS tadi. Jadi di sini bisa kita lihat ya, pakai zip mereka, jadi nanti ketika di unzip, ini sudah saya coba salah satu, itu mereka menampilkan apa saja sih yang mereka ambil atau yang mereka survei untuk permasalahan atau topik tersebut. Jadi kan tadi fokus di demografi dan kesehatan. Nah, apa saja? Household-nya seperti apa, kemudian men, woman-nya seperti apa, dan lain-lain, seperti yang sudah tercantum pada slide-slide sebelumnya. Nah, ini cakupannya DHS, jadi memang fokus kepada ranah demografi, kemudian HIV, kemudian malaria untuk beberapa region, kemudian men, woman, dan seterusnya. Jadi seperti ini ya ilustrasinya.
Beberapa pertanyaan kuesioner DHS ini, kuesioner household, indikator yang diobservasi, identifikasi anggota rumah tangga, sanitasi lingkungannya bagaimana, sosial ekonominya bagaimana. Untuk wanita, riwayat kelahiran, kontrasepsi, imunisasi anak, kesehatan dan gizi anak, perkawinan dan kegiatan seksual, dan seterusnya. Kuesioner untuk pria, kesiagaan sebagai ayah, kemudian riwayat kontrasepsi, kemudian pekerjaan dan peran ayah tersebut di keluarga, isu kesehatan, dan lain-lain. Jadi memang seputar kesehatan, sosial ekonomi, demografi, kemudian nutrisi, ya ini juga ada masalah kesehatan dan gizi, HIV, dan lain-lain. Jadi cakupannya cukup luas. Ini juga bentuk kuesionernya untuk yang Indonesia ya, seperti ini. Kehamilan dan pemeriksaan sesudah melahirkan, ini sama seperti FLS tadi. Preferensi fertilitas, yang membedakan adalah mereka memandangnya dari sudut mana. Walaupun sebetulnya nanti ketika isian kuesioner itu ada yang overlap itu ada yang mirip seperti itu ya, bahkan ada yang sama, tapi mereka membuatnya seperti ini, preferensi fertilitas, kemudian yang tadi kehamilan dan pemeriksaan sesudah melahirkan, dan lain-lain. Kalau IFLS tadi kan seperti kebiasaan merokok, kesehatan individu, seperti itu ya. Jadi pembahasan untuk setiap organisasi yang punya datanya juga berbeda. Kemudian kita masuk ke Big Data BPJS. Nah ini yang dekat dengan kita ya, BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, itu juga pada ada datasetnya, jadi tidak hanya BPJS Kesehatan. Nah ini juga kita bisa tahu ketika kita membuat proposal ya atau latar belakang, itu kan kita harus menceritakan dulu kenapa sih kita ingin melakukan penelitian terhadap BPJS Kesehatan, entah itu trennya atau melihat bagaimana pendaftar atau kepala keluarga yang ikut serta dalam BPJS mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, dan lain-lain. Nah, ini kan bisa kita cantumkan sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah peserta JKN mencapai 75,8% dari total populasi penduduk Indonesia, dan seterusnya. Ini bisa sebagai latar belakang atau pendahuluan pada proposal project kita. Kemudian pengambilan sampel dilakukan oversampling. Jadi teknik pengambilan sampelnya adalah oversampling. Kemudian pengambilan sampelnya, kerangka sampel dilakukan pada semua keluarga yang terdaftar 31 Desember 2016, banyak ini ya, 73 juta yang terdaftar pada 22.000 FKTP. Nah ini bisa kita cantumkan pada bagian bab 3 atau metodologi. Metodologi pertama kali kita harus menjelaskan datasetnya. Datasetnya seperti apa sih, berapa jumlah datasetnya, dan bagaimana cara mengumpulkan datasetnya. Jadi pada bagian itu diceritakan tentang dataset yang kita gunakan. Jadi ini ya bisa dicantumkan kalau kalian nanti menggunakan data BPJS Kesehatan untuk proyek atau tugas akhir. Entah itu di proposal tugas akhir atau di laporan tugas akhirnya. Kategori keluarga juga ada, kategori 1, 2, 3, ada keluarganya, kondisinya bagaimana, tidak pernah mendapat pelayanan kesehatan, pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, keluarga yang memiliki peserta yang pernah mendapat pelayanan kesehatan. Ini perlakuannya berbeda. Mana tahu nanti ketika ingin melakukan penelitian lebih lanjut, kategori 1, 2, dan 3 ini mempengaruhi hasil karena termasuk variabel atau atribut dari dataset tersebut. Jadi ini totalnya adalah 66 strata. Ini juga sama, ini teoritis ya, jadi nanti silahkan dibaca sendiri. Nanti mungkin kita lihat langsung ke websitenya seperti apa sih datanya BPJS ini. Tapi kalau saya tidak salah juga harus login dulu, register dulu, kemudian login untuk mendapatkan datanya. Nah ini struktur data sampel BPJS 2017-2018, kepesertaan 2017 dan 2018, kemudian pelayanan FKTP kapitasi, pelayanan FKRTL, kemudian diagnosis sekunder. Nah, ini juga bisa dicantumkan untuk menjelaskan dataset BPJS Kesehatan yang digunakan. Nah, ini bentuk datanya BPJS, ada yang sebutannya
wide data dan long data. Jadi mungkin saya jelaskan yang belum tahu maksudnya wide data dan long data. Kalau wide data itu dia punya kolom untuk setiap variabel. Jadi setiap variabel akan ada kolomnya. Jadi dia datanya itu memanjang ke kanan. Kalau untuk long dia memanjang ke bawah. Jadi dia punya kolom untuk kemungkinan jenis variabel dan kolom untuk nilai variabel yang diperlukan. Tapi dia arahnya ke bawah. Jadi setiap ada data baru itu ditambahkan ke bawah. Jadi dia yang satu panjang, yang satu lebar datanya ke sebelah kanan. Karena setiap variabel itu punya kolom dan ada variabel baru, tambahkan kolom baru, ada variabel baru, tambahkan kolom baru, dan seterusnya. Kalau long dia ada kolomnya juga, seperti tentu ya kalau tabel kan ada kolomnya, tapi dia lebih banyak ke bawah. Jadi setiap ada data baru ditambahkan sebagai baris baru, tidak sebagai kolom baru, karena pemampatan dari atribut atau variabel tersebut digabungkan. Jadi misalnya gender gitu ya, gender wanita dan pria. Nah, untuk yang datanya wide itu ada kolom untuk wanita, ada kolom untuk pria, kemudian didata satu persatu. Nah, kalau untuk yang long itu biasanya untuk wanita di baris pertama berapa totalnya, untuk pria berapa totalnya. Jadi apakah seperti itu salah dan benar? Di sini tidak ada salah dan benar ya untuk data, tergantung dari fungsinya. Jadi kalau memang butuh data yang lebih detail, maka gunakan wide data. Begitu juga nanti ketika kalian terjun langsung observasi, mengumpulkan data, kalau butuh direkam atau direcord ya datanya itu, maka buatlah wide data. Tapi kalau seandainya butuhnya cuma jumlahnya aja, nggak perlu detail-detail yang lain, maka cukup dengan long data. Jadi tidak ada salah dan benar ya untuk data, hanya fungsionalnya itu seperti apa, yang dibutuhkan bagaimana. Ini adalah contoh file yang diperoleh, seperti ini ya, bentuknya adalah Excel, tabel Excel, memang seperti itu biasanya untuk file-file dataset, seperti ini. Nah, kalau kita ingin melakukan merge file, jadi misalkan kita ada seperti ini ya, ada 4 Excel, dan kita pikir, atau setelah kita melakukan analisis, setelah kita melakukan survei atau studi literatur, dan kita berdiskusi dengan dosen pembimbing, ternyata dari 4 ini, semua variabelnya kita gunakan. Dan kita butuh untuk data evaluasi semua atribut yang ada pada 4 Excel ini, atau SPSS. Ini kan tipenya SPSS ya, SPSS itu ya sama dengan Excel sebetulnya, CSV dan XLSX. Nah, ini bisa kita gabung. Tujuannya apa untuk kita menggabung? Jadi kita punya satu file yang isinya adalah semua atribut dan variabel ataupun kolom dari dataset yang 4 ini. Tentu lebih mudah ya ketika kita memiliki satu data saja yang isinya lengkap dibanding kita terpisah-pisah. Kemudian ketika ingin menghitung nanti dengan rumus, metode, dan berbagai macam cara lainnya, itu akan kesulitan kalau terpisah seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan ketika kita ingin mencari FKP 05 itu jumlahnya berapa. Nah, FKP 05 mungkin akan dipengaruhi oleh beberapa variabel di sebelah kanannya. Ini kan ada 24 variabel ya, dan seterusnya. Jadi tidak perlu mencari banyak data, tapi cukup dari satu file itu sudah tercantum data yang diperlukan, sehingga mengolahnya juga mudah. Begitu juga nanti kalau misalnya ada yang ingin membuatkan program otomatis, from scratch, maksudnya dibuat dari awal, dengan bantuan mungkin temannya ada yang dari IT dan sebagainya, atau menggunakan tools-tools yang sudah disediakan seperti SPSS atau MATLAB, mungkin pernah dengar ya, atau mungkin beberapa aplikasi yang lain seperti Tableau untuk business analytics, mungkin ada yang dari ekonomi bisnis, itu bisa menggunakan Tableau ya. Sebetulnya tidak hanya anak ekonomi dan bisnis, anak sistem informasi pun, anak teknik industri juga bisa ya menggunakan itu. Dan biasanya masukannya kan hanya satu file, tidak bisa 4 file seperti ini, kemudian kalian inginnya seperti apa. Satu file akan memunculkan satu hasil atau diagram atau infografis atau tren seperti itu. Jadi memang ini adalah cara menggabungkannya. Jadi seperti ini ya.
tidak aneh-aneh, jadi langsung saja data merge file, add cases atau add variable, add case atau add variable. Jadi kita tinggal menambahkan mana sih Excel yang perlu di merge. Tampilan merge-nya ya tampilan biasa, jadi ketika satu ini, misalkan sampai ini ya FKP 04, kunjungan FKTP itu dari 5 sampai 8, jadi digabung jadi satu Excel atau satu data. Kemudian untuk combine data di Stata, mungkin pernah dengar Stata, pernah menggunakan Stata mungkin ya, stata.com. Nah ini juga sama seperti SPSS. Ini kan SPSS ya, merge file, cases, dan variabel. Kalau di Stata, combine dataset, menunya, kemudian merge to dataset. Kalau kita punya dua dataset yang ingin digabungkan. Kalau mungkin punya lebih dari 2, karena di sini hanya ada 2 ya pilihannya, bisa di-merge-kan dulu 2, kemudian di-merge-kan lagi dengan data yang lain, kira-kira begitu. Kemudian ini data BKKBN, mungkin yang tertarik mengenai kependudukan dan keluarga, ini bisa mengunjungi Siduga. Siduga ini ada laporan rutin di dalamnya, ini ya bisa di klik, kemudian laporan khusus, dan sistem BKKBN-nya, ini kemarin saya coba error, lagi under maintenance websitenya. Kemudian ini juga meliputi survei kinerja dan akuntabilitas program, dan survei kinerja dan akuntabilitas program KKB, PK, SKAP untuk remaja. Yang ini untuk keluarga ya. Nah ini adalah tampilan dari World Bank Open Data. Ini juga sama, data apa yang kita butuhkan yang tersedia pada World Bank bisa kita download. Ini tampilan websitenya. Jadi di sini ya, ketika kita ingin mengambil datanya, klik menu ini, Data Bank. Kemudian data WHO yang fokusnya ke kesehatan, ini websitenya WHO, tampilannya, kita bisa mendapatkan data-data dari sini. Di sini ya, data API, publication kalau mau melihat, dan data search kalau untuk mencari data yang lebih spesifik. Kalau kalian sudah tahu mau menggunakan data apa, bisa langsung data search. Nah, di sini WHO sudah berbaik hati menyediakan data API-nya. Jadi, ketika kita ingin membuatkan aplikasi nanti, misalkan aplikasi untuk mendeteksi COVID-19 seperti itu. Nah, dengan data API ini lebih gampang untuk melakukan embedded ke sistem kita. Tinggal connect-kan data API-nya, kemudian nanti sistem kita akan mengenali, oh data ini yang harus kita olah. Sistemnya itu olah gitu, nanti kemudian akan tampil. Entah itu bentuknya infografis, entah itu bentuknya informasi real time, dan lain-lain. Nah itu pekerjaannya anak-anak dari sains data, statistik, seperti itu. Jadi data yang ditampilkan real time, berapa jumlah data per detik ini atau per jam tadi, mungkin jam 9 atau jam 10, itu ditampilkan dengan bantuan data API. Kemudian data BPS, Badan Pusat Statistik, nah ini bisa juga kita mendapatkan data dari sini. Ada sosial dan kependudukan, ada ekonomi dan perdagangan, ada pertanian dan pertambangan. Jadi mau mendapatkan data yang seperti apa. Kemudian IHME, ini kita kliknya yang data visualization, kemudian ini ya bisa memilih mau yang apa, vaksin COVID-19 atau finance. Kemudian kalau tertarik dengan iklim, ada BMKG, data online pusat database BMKG, bisa mendapatkan data harian dan data ekstrim. Jadi mungkin ingin mengkomparasi ya data harian pada tahun 2020 dengan data ekstrim tahun 2020. Bagaimana kondisi tahun 2020? Dibandingkan dengan 2019, maka dapatkan data-data harian 2019 seluruhnya, kemudian data ekstrim 2019, 2020 data harian, ekstrim 2020. Kemudian setelah selesai diolah nanti dengan SPSS boleh, dengan MATLAB, dengan aplikasi-aplikasi yang lain, itu bisa kita dapatkan bagaimana
perbandingan dan komparasi antara data harian dan ekstrim tahun 2019 dengan harian dan ekstrim tahun 2020. Nah, ini adalah sebenarnya ini kesimpulan ya, ini udah slide terakhir di PPT. Jadi sebetulnya data sekunder ini bisa dikatakan membantu peneliti itu saya dan kalian ya, dan mahasiswa, untuk mempercepat proses penelitian. Karena data itu memang lama kalau kita mau mendapatkan data primer. Data primer itu kan data yang murni kita dapatkan dengan cara kita olah, kita lakukan kuesioner, dan lain-lain. Jadi dengan adanya data sekunder, tentu waktu yang kita butuhkan untuk mengolah data itu jadi lebih sedikit. Jadi tidak perlu harus full effort di pengumpulan data. Sementara metode, kemudian analisis, kemudian hasil diskusi dari analisis tersebut, kesimpulan, dan lain-lain itu juga butuh effort. Karena kan kita tidak berhenti di data ya, karena data itu kalau cuma data doang kan ngapain gitu ya. Kemudian dari data yang kita butuhkan tadi itu kan perlu untuk dilakukan berbagai macam metode atau pendekatan yang kalian harapkan terhadap data tersebut, menjawab hipotesis atau tidak, kemudian apakah butuh pendekatan yang lain berupa komparasi dan perbandingan dengan berbagai matriks mungkin. Kalau di sains dan teknologi mungkin ada yang sebutannya ada presisi, fitness, generalisasi, dan seterusnya. Itu kan biasanya kita lakukan ya, dapat datanya, kemudian ada matriksnya, itu kita isi matriksnya itu. Oh ternyata presisinya tidak bagus, fitnessnya bagus. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi presisi yang tidak bagus tersebut? Nah, masih akan berlanjut penelitiannya. Jadi tidak hanya berhenti di kita sudah punya data, kemudian sudah. Nah, itu kan bukan penelitian namanya kalau ingin mengumpulkan data saja. Jadi memang data sekunder ini bukan berarti ketika kita punya data sekunder, kita sudah selesai penelitiannya, tidak seperti itu, hanya membantu bagaimana kita mendapatkan data. Data yang kita dapatkan bukan dari data atau sumber yang tidak kredibel, seperti sumber-sumber yang tidak diketahui ya, dari mana itu, kemudian apakah isinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau nanti misalkan kalian punya ide, ternyata terkendala untuk pengumpulan datanya, bisa dengan menggunakan bantuan data sekunder dulu. Jadi misalkan awalnya kalian melakukan project dengan menggunakan data sekunder. Kemudian setelah kalian selesai membuat aplikasinya mungkin, atau mungkin membuat startup seperti itu ya. Jadi datanya itu kan tidak mungkin kalian dapat langsung data primer atau bisa menggunakan data primer. Kalian gunakan dulu data sekunder. Data sekundernya itu bisa free, bisa bayar ya. Jadi di sini saya tidak bilang semua datanya itu gampang didapatkan. Kadang-kadang ada yang data itu harus kita bayar ke sumbernya. Itu juga disebut data sekunder. Jadi contohnya misalkan data-data yang berkaitan dengan finance, data-data yang berkaitan dengan mungkin historinya seseorang menderita tumor otak, kanker payudara, dan sebagainya. Apalagi yang sifatnya memang rahasia seperti itu ya. Bisa kita dapatkan dengan berbagai perizinan, kemudian menjaga ethical concern-nya setiap organisasi yang memiliki data tersebut, itu kita bisa dapatkan datanya, dan biasanya itu dibeli datanya. Jadi ada yang menjual data, kita beli, itu juga termasuk data sekunder. Kemudian kalian buatkan aplikasinya yang ingin kalian buat, mungkin startup atau project ataupun yang lain-lain. Nah, ketika kalian sudah selesai membuat aplikasinya tadi, kalian coba, karena aplikasi pasti butuh percobaan ya, tidak mungkin langsung di launching gunakan sama pengguna seperti itu kan tidak mungkin. Harus ada sesi trial and error-nya dulu, semacam testingnya, proses testingnya itu seperti apa. Kemudian kalian menyebarkan aplikasi tersebut, coba dong aplikasiku, apakah masih ada error, apakah desainnya kurang oke, dan sebagainya. Nah, dari teman-teman kalian tadi yang mengisi, dosennya juga mengisi, atau Sivitas Akademikanya UNER itu mengisi aplikasi kalian, nah kalian sudah mendapatkan data primer. Jadi data primer tadi yang kalian dapatkan dari bantuan data sekunder pada awalnya,
data primer itu bisa digunakan kemudian sebagai tindak lanjut atau keberlangsungan penelitian yang kalian lakukan. Nah, itulah kenapa data itu berperan penting ketika kita melakukan penelitian, membuat aplikasi, membuat proyek, dan lain-lain. Karena kalau tidak ada data, maka tidak bisa kita lakukan apa yang mau kita lakukan kalau kita tidak ada datanya. Kita ngomong kalau COVID-19 per hari ini sudah tidak ada di Indonesia. Datanya mana? Pasti seperti itu ya. Kalau kita mau membuat proposal dan lain-lain, mungkin ya ada beberapa mungkin yang nanti malam ya pengumpulan deadline proposal PKM-nya. Nah, itu tidak mungkin di latar belakang atau pendahuluan bab satunya itu tidak mencantumkan referensi atau literatur review yang kalian lakukan. Misalnya ngomong satu kalimat, kalimat itu didapatkan dari mana? Mana sumber yang menyatakan kalimat tersebut? Nah, itu kan merupakan data dalam bentuk narasi atau data kualitatif ya. Nah, kalau sekarang untuk data primer dan sekunder ini memang lebih fokus kepada data kuantitatif yang ada angka-angkanya. Kemudian kita coba lihat tampilan beberapa website yang tadi sudah ada di slide ini dan bagaimana bentuk data dari website tersebut. Nah, ini adalah DHS program. Nah, ini adalah saya buka tadi untuk metodologi, dan di sini mereka juga sudah menyediakan DHS Survey Questionnaire, SPA Questionnaire, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya kualitatif riset, ini sudah mereka sediakan juga. Jadi menurut saya websitenya sudah sangat informatif untuk mereka yang menggunakan data dan ingin tahu sebetulnya pekerjaan yang dilakukan oleh DHS ini seperti apa. Kemudian data ini, kalau kita ingin melihat download dataset, nah ini juga sudah disediakan API seperti WHO tadi, WHO ya tadi, ya yang kesehatan. Jadi sudah ada API-nya, jadi kalau misalnya mau mengupdate datanya mereka secara real time, itu sudah gampang. Tinggal di-set API-nya dari punyanya mereka ke aplikasi yang kita bangun, kemudian akan muncul. Jadi tidak perlu lagi kita menginputkan data, kemudian diolah oleh sistem atau aplikasinya kita. Berhubungan dengan server juga nantinya. Nah, ini Afghanistan, kemudian Albania, Angola, Armenia, dan lain-lain. Nah, ini ada berbagai macam sesuai dengan daerah tujuannya mereka ya. Jadi di sini memang ada beberapa yang not collected, not applicable. Not collected artinya mereka memang tidak mengumpulkan data tersebut untuk khusus ke HIV. Misalnya Bangladesh, mereka tidak melakukan survei HIV. Sedangkan untuk SPA, datanya not applicable. Not applicable ini artinya datanya itu memang tidak ada, tidak mereka lakukan survei, atau sudah mereka lakukan tapi masih terkendala perizinan publikasi data tersebut di website DHS ini. Jadi ada berbagai macam kemungkinan ya. Coba dicek berkala. Jadi mungkin untuk yang tahun ini, misalnya Albania 2017-18 not applicable. Di tahun depan mungkin 2022, Albania 2017-18 ini SPA datasetnya itu sudah applicable. Bisa seperti itu. Jadi ada update. Ini bisa di-download, nanti kalau mau mendownload tinggal klik salah satu ya. Kemudian ini data available untuk KPS, SPA-nya data available. Kemudian ini ada informasinya sedikit ya, respondennya, sampel size-nya 142. Dan ini sudah cukup untuk melakukan penelitian lanjutan. Maksudnya metode dan sebagainya. Karena sampel size itu paling minimum untuk penelitian adalah 30. Jadi kalau sudah lebih dari 30, penelitian tersebut sudah bisa dikatakan layak untuk dipublikasikan dan diteruskan pada tahap berikutnya. Jadi kalau masih kurang dari 30, biasanya pertanggungjawabannya susah. Jadi nanti ketika di-review oleh reviewer, oleh pengulas ya, itu kita mempertanggungjawabkan hasilnya itu karena datasetnya masih kurang dari 30, itu akan cukup rumit. Bukannya tidak bisa ya, tapi akan rumit. Biasanya yang representatif itu adalah yang data sampelnya berjumlah
minimal 30. Maksimal tidak ada, boleh jutaan, triliunan, kalau punya data boleh. Kemudian ini adalah World Bank, data bank ya. Nah, ini explore database, ini data ya. Kemudian ini database-nya, ada save dataset, ada metadatanya juga mereka sediakan. Kemudian ini World Development Indicator, Statistical Capacity, Education, Health, Gender. Jadi ini bisa kalian gunakan ketika tertarik pada indikator-indikator yang tersedia di World Bank. Kemudian untuk BMKG seperti ini, jadi sudah ada alurnya kalau kita ingin mendapatkan data online BMKG. Seperti ini ya, alur pengunjung portalnya, dan memang harus login dan registrasi dulu ke aplikasinya. Nah, parameter yang tersedia seperti ini. Jadi kalau yang bertanya-tanya ya, apa sih parameter yang dilakukan atau yang diambil oleh BMKG? Ada iklim, gempa bumi, ada curah hujan, temperatur, kelembaban rata-rata, kecepatan angin, arah angin, kemudian magnitudo, data yang dapat diunduh selama 1 bulan, data yang dapat diunduh selama 10 hari. Jadi ini sudah ya. Jika membutuhkan data parameter yang lain, tidak selain ini, yang umum maksudnya ya, yang lebih spesifik, karena peneliti itu kadang-kadang ada parameter yang ada tidak sih ini seperti itu. Nah, itu silahkan bisa menghubungi langsung ke BMKG-nya. Nah, ini juga alurnya sudah disediakan. Ketersediaan datanya juga bisa dilihat di websitenya. Seperti ini ya. Ini boleh pilih mana parameternya, kemudian provinsi, dan lain-lain. Ini untuk BMKG. Kemudian untuk IHME, ini seperti tadi ya. Ini ada COVID-19 vaksin, kemudian rehabilitasi, HIV mortality, tuberkulosis, dan lain-lain. Jadi ini untuk mungkin yang ke arah itu ya, kesehatan juga. Kemudian ini yang data Indonesia, satu data Indonesia, data.go.id websitenya. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah kumpulan dataset yang sudah available online dari pemerintah Indonesia. Misalkan kita coba salah satu ya. Ini, data penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita klik. Nah, ini ada ya keterangannya, filenya 6, formatnya ada CSV, ada TXT, kemudian sumbernya dari Dinas Sosial. Kemudian ini ya filenya, jumlah penyandang masalah, ada keterangannya juga, apa setiap variabel itu singkatannya, kadang-kadang ada ya yang hanya menggunakan singkatan, kemudian ini apa, seperti itu. Ini download datanya, boleh tahun 2016, 17, 18, dan seterusnya. Ini kalau kita download, misalnya ini, nah seperti ini. Ya, CSV-nya. Kalau CSV kan memang seperti ini ya, bukan dalam bentuk tabel. Kemudian kalau kita lihat yang TXT, 2019, nah seperti ini, TXT dengan CSV hampir sama ya. Kira-kira begitu ya cara mendownload datanya atau melihat datanya. Kemudian kita lihat yang lain itu ini Open Data Jakarta. Jadi untuk yang ingin fokus menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta bisa mengunjungi Jakarta Open Data, data.jakarta.go.id. Nah, ini ada grup atau topiknya. Memang kalau kita bandingkan UI-nya lebih bagus Open Data Jakarta ya dibanding satu data Indonesia. Dari sini ya. Ini memang tampilannya hanya seperti ini. Untuk Jakarta masih terlihat keniatan UI-nya atau user interface-nya. Jadi di sini grup atau topiknya ada COVID-19, kependudukan, kesehatan, keuangan, lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan, pekerjaan umum, pendidikan, penanggulangan bencana, dan seterusnya. Jadi ini adalah topik-topik yang ada di Jakarta Open Data. Kalau misalnya kita klik seperti ini,
Nah, ini adalah datasetnya, data jumlah pelaku seni budaya yang dilatih tahun 2021, kemudian data penyelenggaraan festival seni dan budaya, daftar koleksi museum yang sudah dikonservasi, data kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta melalui 2 pintu masuk, kemudian data jumlah wisatawan mancanegara ke destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Nah, misalkan kita ambil ini ya. Nah, di sini adalah informasi datasetnya. Jadi, variabelnya apa? Ada tahun, bulan, destinasi wisata, jumlah. Kemudian metadatanya ada frekuensi penerbitan, tahun, cakupan, penyajian, rujukan, lisensi. Dan ini tadi yang saya sampaikan, bisa diunduh, bisa dilihat, dan ada JSON-nya atau JSON-nya. Jadi kita lihat datanya. Nah, datanya bentuknya seperti ini. Dan ini dikategorikan sebagai long data, bukan wide data. Karena hanya 4 ya kolomnya, panjangnya ke bawah. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi nanti ketika kita unduh, seperti itu, nanti akan muncul CSV-nya. Nah, kita lihat bagaimana bentuk JSON-nya. Nah, bentuk JSON-nya itu seperti ini. Jadi, seperti potongan-potongan kode program yang nantinya ketika kita copy pastekan ini, JSON-nya ini, ke program yang sudah kita buat, tentunya mengikuti bahasa pemrogramannya mengikuti ya, tidak bisa langsung plug seperti ini, jadi nanti tinggal modifikasi sedikit, dan sudah bisa running di program atau aplikasi yang kita kembangkan. Coba kita lihat tadi hasil downloadannya. Hasil downloadannya seperti ini. Nih. Jadi destinasi wisatanya Taman Impian Jaya Ancol, jumlah wisatawannya sebanyak ini, kemudian TMII 0, Monumen Nasional 2070 dan seterusnya. Jadi dari sini bisa dilakukan analisis bagaimana sih kunjungan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta pada tahun 2020, di mana 2020 itu sedang pandemi. Nah, ini bulan Januari ya, jadi ada Februari sampai Desember. Manakah destinasi wisata yang tetap populer, manakah destinasi wisata yang so-so, biasa-biasa saja, tidak naik, tidak turun, dan sebagainya. Kemudian bagaimana, apakah ada destinasi wisata yang sama sekali tidak ada pengunjungnya pada masa pandemi kemarin, tahun kemarin. Nah, kira-kira begitu. Contoh dari data kita bisa mendapatkan ide untuk melakukan penelitian atau melakukan proyek kecil terhadap apa yang kita miliki, data apa yang kita punyai. Jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan kita punya permasalahan dulu, ide permasalahan dulu yang kita miliki, kemudian kita cari datanya. Dari data, kemudian kita lakukan pengolahan dengan berbagai macam metode. Tapi ada juga yang mengatakan, punya data dulu, kemudian dari data kita lihat datanya, kita analisis datanya sekilas, seperti itu. Dari data itu kita bisa punya ide dan inovasi, oh dari sini saya bisa tahu X, Y, Z. Itu juga ada. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, jadi semuanya benar begitu ya. Jadi di penelitian itu memang tidak ada yang oh ini dilarang, ini tidak boleh dan sebagainya. Jadi apa yang menurut peneliti tersebut benar dan mudah untuk dilakukan itu biasanya boleh selama tidak melanggar ethical concern. Kalau memang datanya adalah data yang sifatnya private. Jadi dari sini kalau kita punya data dulu, seperti tadi ya idenya, saya bisa tahu di sini berarti manakah yang kira-kira tetap ramai pada tahun 2020, mana yang tidak ada pengunjungnya. Apa tujuannya? Untuk memberitahu kepada masyarakat DKI Jakarta atau masyarakat umum bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta untuk beberapa destinasi wisata itu masih ada. Jadi tidak serta-merta kosong selama masa pandemi, misalnya seperti itu. Untuk tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai terhadap dataset ini. Atau kalau misalnya ada yang berpikiran, saya mau mencari data
mengenai destinasi wisata di daerah lain. Kemudian saya ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan DKI Jakarta selama masa pandemi. Maka karena kita hanya punya DKI Jakarta dari sumber data statistiknya, kita bisa mungkin yang dari Surabaya melakukan survei atau meminta kepada Dinas Pariwisata Jawa Timur atau Surabaya minta datanya. Dan nanti ketika mengolah disamakan variabel dan atribut untuk data Jakarta dan data Surabaya. Baru bisa kita lakukan komparasi dan hasilnya itu sah. Karena kalau berbeda variabel dan atribut, itu kalau kita compare akan tidak balance. Jadi tidak statusnya adalah tidak sama data yang kita olah itu. Jadi itu juga menjadi permasalahan ketika kita melakukan penelitian atau membuat proyek seperti itu. Jadi ini ya contoh-contoh bentuk data asli dan data yang bisa kita ambil dari sumber data sekunder. Dan yang terakhir mungkin ini untuk anak-anak yang dari sains dan teknologi yang butuh untuk memiliki data dari sumber resmi, dan ini sudah dipakai oleh peneliti nasional dan internasional. Jadi kalau mau pakai data ini nanti ketika tugas akhir atau PKM tahun depan mungkin ya, bisa menggunakan sumber ini, kaggle.com. Dan ini memang kalau sudah menggunakan data ini biasanya ya sudah, datanya sudah pasti bagus, tinggal bagaimana penelitian tersebut mengolah. Dan ini contohnya ada Customer Personality Analysis, kemudian ada Turkey COVID-19, ada Big Data Certification KR, dan lain-lain. Jadi ini juga sama sebetulnya dengan Open Data Jakarta dan sumber-sumber yang lain. Bisa di-download, kemudian ada kodenya, ya ini. Kemudian ada tasnya dan ada diskusinya. Jadi di sini apa sih yang kamu bingungkan tentang, atau apa yang kalian bingungkan tentang dataset ini? Kemudian bisa bertanya langsung di forum ini. Jadi nanti mereka-mereka yang juga menggunakan data yang sama akan memberikan feedback. Kemudian metadatanya juga ada, seperti tadi ya, rata-rata memang kalau ada datasetnya pasti ada metadatanya sebagai sumber informasi terhadap dataset tersebut. Nah ini konteksnya juga sama, ada dijelaskan, atributnya apa saja, kemudian targetnya, kemudian ini filenya. Jadi di sini ada 2.240 value dan ada nulnya. Nah, nul ini yang harus hati-hati. Kalau ada nulnya, maka perlakuannya diabaikan ketika mau mengolah atau mau diisi dengan menggunakan cara-cara yang bersifat matematis dan statistik. Nah, ini juga sama, bisa di-download ya CSV-nya. Karena memang rata-rata bentukannya adalah CSV ya, bukan XLSX. Jadi kenapa CSV? Karena rata-rata aplikasi ataupun program itu lebih meminta masukannya itu CSV dibanding Excel. Jadi tergantung juga dari aplikasinya, tapi rata-rata masukannya adalah CSV. Bukan berarti tidak ada masukan yang lain ya. Karena kalau data yang lebih mudah ketika kita mengolah, itu menerima inputan CSV atau XLSX. Itu kira-kira bisa dicoba ya untuk kalian cari yang lain, sumber data yang lain, tidak harus dari yang ada di PPT tadi, jadi ada banyak sekali dan bisa dieksplor. Contohnya ya, untuk clustering, ada visualisasi, dan lain-lain. Untuk artificial intelligence, ada faktor genre, kemudian food, ada forecasting juga. Forecasting itu memprediksi beberapa tahun ke depan dari data yang kita punya beberapa tahun ke belakang. Kira-kira begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan data dan pustaka minggu ini. Apakah ada pertanyaan? Karena sudah selesai ya, hanya fokusnya itu menyampaikan berbagai sumber data statistik resmi kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa tahu kalau
data itu tidak selalu harus dikumpulkan dari awal. Jadi bisa menggunakan data-data yang sudah kredibel dan sudah banyak sekarang yang menyediakan sumber data. Ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Mm-mm. Apabila menggunakan data-data dari data bank seperti ini tuh mencantumkannya untuk di daftar pustaka itu bagaimana ya? Oke, mencantumkannya di daftar pustaka. Mencantumkan di daftar pustaka bisa dengan mencantumkan link websitenya. Jadi seperti ini, kaggle.com diakses pada tanggal berapa. Ya seperti ketika kita menuliskan daftar pustaka dalam bentuk website. Jadi akses online tanggal berapa, seperti itu. Kalau ingin dicantumkan. Tapi biasanya ketika kita membuat laporan tugas akhir atau proposal project seperti itu, pada bab 3, seperti yang saya sampaikan tadi, ada bagian metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, biasanya sebelum menjelaskan metode apa yang digunakan, itu kita menjelaskan dulu tentang dataset yang kita gunakan. Nah, penggunaan dataset itu biasanya dicantumkan mengambil sumber dari kaggle.com dengan jumlah dataset sebanyak 2.204 dan jumlah atribut ini. Seperti itu. Jadi opsinya ada 2, boleh dicantumkan di daftar pustaka, boleh dicantumkan pada bab 3 bagian metodologi 3A ya, 3A atau 31 tergantung dari bentuk proposal dan laporannya, itu pada bagian datasetnya. Jadi tadi seluruh informasi dataset itu disampaikan pada bagian 3.1 tersebut. Karena ada juga yang tidak memperbolehkan mencantumkan daftar pustaka selain yang disitasi. Mengerti ya maksudnya kalau kita membuat artikel ilmiah atau jurnal atau paper yang dipublikasikan untuk kalangan akademisi yang memiliki background yang sama, itu biasanya daftar pustakanya itu adalah yang muncul pada konten. Tidak muncul di konten, maka tidak boleh dituliskan di dalam daftar pustaka karena tidak bisa disitasi dari daftar pustaka ke daftar kontennya. Kalau kasusnya demikian, maka tidak perlu dicantumkan di daftar pustaka, cukup di bagian metodologi dataset tersebut. Jadi datasetnya disampaikan ngambil dari mana, boleh dicantumkan sumbernya juga www.kaggle.com atau www.who, bank data dan sebagainya. Itu dicantumkan di situ. Kemudian informasi lebih lengkap dari dataset yang kita gunakan tersebut. Tapi kalau misalnya semacam proposal PKM, proposal TA seperti itu, boleh dicantumkan pada daftar pustaka link sumber data sekundernya. Jadi kaggle.com diakses online tanggal 25 November 2021. Kira-kira begitu. Jadi penulisan daftar pustaka untuk sumber data sekunder yang berbasis website itu sama dengan kita menuliskan daftar pustaka dari sumber website ataupun sumber online yang lain. Jadi menunjukkan aksesnya itu kapan, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, pertanyaan lain ada? Masih ada yang dibingungkan tentang sumber data statistik ini? Oke, sembari saya menunggu, mungkin masih ada yang memikirkan pertanyaan. Saya ingatkan kembali untuk yang belum menuliskan anggota kelompok untuk proyek kelompok mini literatur review-nya, silakan dituliskan di spreadsheet yang sudah saya sediakan ya. Untuk yang belum, kalau yang sudah berarti sudah aman, sudah beres.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah jam 10.25 ya di saya, kita akhiri ya untuk pertemuan data dan pustaka minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kalau saya tidak salah, bagaimana menulis literatur review ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, menyusun kata kunci untuk pencarian literatur. Nah, ini kita sudah mengarah ke pustaka, ranahnya pustaka, bagaimana kita mengambil informasi atau mengekstrak informasi dari artikel ilmiah seperti jurnal, paper, mungkin pernah dengar ya, dosennya menyebut paper, jurnal, publikasi, dan sebagainya, yang Scopus, tidak Scopus, terakreditasi Sinta, dan sebagainya, itu kita akan mengarah ke sana. Jadi bagaimana mendapatkan sumber untuk kita bisa membuat atau melandasi kita melakukan penelitian. Nah, ini mungkin penelitian-penelitian seperti ini yang sumbernya adalah artikel, jurnal itu yang biasanya sifatnya mungkin seperti di penjurusannya ada final project, mungkin tidak ujian akhir, tapi final project mempresentasikan project yang sudah dibuat, itu bisa salah satunya menggunakan sumber artikel jurnal bereputasi tersebut, atau biasanya yang paling simpel dan yang paling mudah adalah tugas akhir. Jadi tugas akhir nanti ketika kita membuat proposal tugas akhir, itu biasanya harus ada ya studi literatur yang kita lakukan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan mulai minggu depan ya, sampai pertemuan terakhir. Bagaimana caranya mendapatkan kata kunci, mendapatkan informasi yang baik, yang cukup representatif dari artikel, jurnal yang kita jadikan sebagai acuan. Tentu kita tidak boleh ya menggunakan semacam Wikipedia untuk sumber referensi tugas akhir kita. Karena kalau sudah masuk Wikipedia pada daftar pustaka, maka biasanya akan diragukan keabsahan dari isi latar belakang tersebut. Karena kan Wikipedia itu bukan sumber yang kredibel ya, karena kreatornya adalah kita-kita masyarakat umum yang memiliki informasi atau update informasi terhadap topik tersebut, itu bisa mengupdate. Jadi tidak tahu itu betul atau tidak. Boleh kita jadikan sebagai referensi sumber bacaan, tapi tidak dicantumkan pada proyek-proyek atau proposal yang sifatnya resmi. Apalagi kalau semacam ingin kita publikasikan di ranah nasional, internasional, mencantumkan Wikipedia, maka langsung apakah ini betul, seperti itu. Kira-kira mulai dari pertemuan minggu depan sampai pertemuan terakhir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan data dan pustaka hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk data dan pustaka minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik menyusun kata kunci untuk pencarian literatur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.